Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar Renungan Harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dengan Renungan Harian Carpe Diem ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 726 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah firman Tuhan. Identitas seseorang salah satunya menentukan apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Seorang petani misalnya, maka ia mengerjakan pertanian dalam sebagian besar kehidupannya, dari pagi hingga sore, dari awal hingga akhir pekan. Bagaimana dengan kita? Siapakah kita? Firman Tuhan hari ini membeberkan beberapa hal penting dan teologis tentang siapakah kita, tentang identitas kita di mata Tuhan. Pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Allah. Terpilih untuk menerima kasih karunia-Nya yang besar, yang membebaskan kita dari maut karena dosa. Karunia yang melalui Yesus Kristus membuat kita dibenarkan oleh Allah. Karunia yang oleh pengorbanan anaknya, segala dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih, bukan karena kita punya sesuatu yang istimewa di mata Allah, misalnya kebaikan. Tidak. Sebagai manusia keturunan Adam, kita adalah orang yang telah dicemarkan oleh dosa. Namun, hanya karena kasih karunia Allah saja, kita dipilih untuk menerima kasih karunia-Nya. Kedua, kita adalah imamat yang rajani. Artinya, kita adalah umat yang mendapat hak istimewa melayani Allah seperti imam. Namun demikian, kita juga memiliki kedudukan yang mulia
dalam kerajaan Allah. Dua kedudukan penting sekaligus diberikan Allah kepada kita, yaitu sebagai imam hambanya yang melayani Dia, dan juga sekaligus sebagai anak pewaris kerajaan Allah. Status ini diberikan Allah kepada kita karena kita mendapat kasih karunia-Nya. Ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Bukan berarti bahwa kita adalah bangsa yang tanpa celah dosa dan kelemahan. Kita adalah bangsa yang kudus karena Allah menguduskan kita. Artinya Allah telah memisahkan kita dari komunitas dunia ini untuk menjadi milik Allah dan mengerjakan tujuan ilahi dari Allah. Sebagai bangsa yang kudus, kita tidak lagi mengerjakan kebiasaan-kebiasaan dunia yang penuh dosa dan menuju dosa. Kita dipisahkan untuk mengerjakan kehendak Allah menuju kehendak Allah yang ilahi. Dengan demikian, kita menjadi berbeda dengan perilaku dunia ini. Keempat, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Oleh karena Allah telah menebus kita dari hutang dosa, maka dengan sendirinya kita bukan lagi milik dosa. Kita telah menjadi milik Allah yang telah menebus kita. Sebagai milik Allah, kita tidak lagi diperhamba oleh kuasa dosa untuk melakukan dosa. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa itu. Kita dimerdekakan untuk dapat melakukan kehendak Allah, karena kita adalah milik-Nya. Kelima, umat yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita bukan lagi umat yang berada dalam kegelapan. Kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan dosa. Kita telah dipanggil keluar dari sana, dan kini kita telah berada di dalam terang Allah yang ajaib. Terang yang memberi kita harapan akan kehidupan yang kekal. Terang yang diberikan Kristus kepada kita, karena Kristus sendiri adalah terang itu. Kesemua identitas itu kini menentukan sikap hidup kita. Kita menjadi berbeda dengan dunia dalam sikap hidup sehari-hari. Bukan berarti kita tidak melakukan keseharian orang-orang dunia seperti bekerja, makan, minum, dan lain-lain. Namun kita tidak lagi melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita juga menerima kasih karunia Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Kita pun kini menjadi pelayan-pelayan Allah yang rajani. Dan oleh karena itu, kita juga diberi tugas oleh Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam hidup kita, mulai dari kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa menjadi anak-anak kerajaan Allah, hingga bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Kita menjadi utusan Allah kepada dunia untuk memberitakan semua itu. Seperti ketika Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sejarah hidup kita memang berbeda-beda. Di mana tempat kita dilahirkan dan dibesarkan tentu berbeda-beda. Apa pekerjaan kita juga berbeda-beda. Namun satu hal yang menyamakan kita, yaitu status kita di hadapan Allah, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka marilah kita menyatukan hati dan pikir kita untuk bersama-sama menjadi saksi Kristus kepada dunia, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah kita rasakan dan nikmati hingga hari ini. Biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada, kita mempersaksikan kebesaran Allah kepada dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kasih karunia-Mu yang telah membuat kami menjadi umat kepunyaan-Mu, imamat yang rajani, umat yang telah Engkau selamatkan. Dan kini Engkau juga menyatakan bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Mampukan kami ya Bapa untuk tetap berada dalam kasih karunia-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.